Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah umum seperti luar biasanya di hari Minggu dan kita terus di dalam ibadah online. Tidak terasa kalau kita sudah memasuki pertengahan di bulan ini, yaitu di bulan Mei, dan saya percaya bahwa kita semua terus diberikan kesehatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Happy Parents Day buat seluruh jemaat atau saudara-saudari yang sudah menjadi orang tua. Kiranya terus diberikan kebijaksanaan, diberikan hikmat, dan diberikan damai sejahtera yang daripada surga. Dan kita terus menjadi berkat di dalam keluarga. Dan bagi kita semua sebagai anak-anak, ada ayat firman Tuhan tertulis di Keluaran pasal 20 ayat 12. Yang berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Mari kita sama-sama menghormati orang tua kita dengan melayani mereka dan terus mendoakan mereka. Karena dengan itu kita akan menyenangkan hati mereka dan khususnya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, seluruh acara ibadah online dapat kita akses di YouTube yang tertera di bawah ini dengan ketik Metodis spasi Brandan di setiap minggunya. Adapun beberapa petugas minggu ini yang dapat kita baca di layar. Dan berbahagialah kita yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Dan hendaknya kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin di dalam pelayanan kita. Jika saudara-saudari ingin memberikan persembahan, kita juga dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Atau jika saudara-saudari ingin memberikan secara cash, dapat langsung diberikan kepada bendahara gereja di Jalan Masjid Toko Mahkota Pangkalan Brandan. Demikian warta kita pada minggu ini. Selamat menikmati ibadah minggu ini. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Shalom. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan salam sejahtera buat semua saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui online di rumah. Kita percaya hadirat Tuhan akan hadir. Hadirat Tuhan tidak terbatas dengan jarak dimanapun kita berada, asalkan kita memiliki hati yang mau terus datang kepada Tuhan. Hadirat Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita mau terus bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau terus datang untuk menyembah Dia, karena Tuhan
layak kita puji dan kita sembah. Engkau yang layak dan Engkau yang layak kami sembah Bapa.
Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, kasih dan karya Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami mau datang, kami mau terus mengucap syukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami tahu di dalam kondisi sekarang ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan setiap saudara-saudari semua ya Bapa, yang pada saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami Bapa di gereja ini. Tetapi ya Tuhan, mereka mengikuti ibadah melalui live ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, tiada jarak ya Tuhan, di mana hadirat Tuhan akan hadir. Hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kami yang dengan sungguh hati datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus memuliakan Engkau ya Bapa, karena Engkau yang layak kami sembah dan Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepada aku, bersegera melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Kita baca bersama. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Gloria Patri.
Shalom semua. Ada sukacita bagi kita semua. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kesehatan kita, Tuhan sudah memberkati. Hari-hari kita sudah Tuhan berkati. Kita mau terus datang memuji Dia. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Dan mari sama-sama kita katakan, Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari angkat tangan kita dan katakan, Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita mau terus memuji Dia, kita mau terus memuliakan nama-Nya. Hari ini kita memperingati Hari Parents Day.
bersyukur untuk setiap daripada kita yang sudah menjadi orang tua. Kita juga bersyukur kita masih memiliki orang tua. Saat ini adalah kesempatan untuk kita untuk menghormati mereka, karena firman Tuhan juga berkata kepada kita supaya kita menghormati orang tua kita. Kita mau terus bersyukur bagi kita yang masih memiliki papa dan mama. Ini saatnya kita mau terus mengasihi dia. Kita mau terus datang kepada dia. Kita mau terus berdoa agar Tuhan terus memberkati daripada orang tua kita di dalam kesehatan mereka. Orang tua yang begitu mengasihi kita dari kita kecil, saat mata kita yang memandang dunia ini, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus ada bersama-sama dengan kita. Lagu ini mau kita persembahkan untuk setiap orang tua yang ada. Kasihnya di dalam hidup kita, untuk setiap pengorbanannya untuk diri kita, untuk setiap doa-doanya yang tidak pernah berhenti, setiap harinya hanya untuk daripada kita. Mari kita mulai membuka mata kita. Dari kita mulai memandang dunia ini, di mana orang tua kita selalu bersama-sama dengan kita. Bersyukur kita masih memiliki papa dan mama. Saat ini kita mau datang untuk mengasihi dia. Kita mau terus meminta
Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan di masa tua mereka. Mari kita sama-sama katakan. Saat tangan kecilku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada taranya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kau temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, salam dan salam sejahtera bagi setiap di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ibadah minggu ini, sesuai dengan program daripada gereja yang sudah ditentukan sebelumnya, kita itu memperingati Hari Orang Tua, yaitu Parents Day. Jadi saya mengucapkan selamat kepada setiap orang tua, baik yang telah menjadi papa, baik yang menjadi mama, karena telah menjadi wakil daripada Allah di dalam kehidupan daripada anak-anak kita. Dan telah mencurahkan kasih sayang yang memelihara anak-anak selaku anak-anak yang ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, keberadaan daripada anak-anak ataupun kami yang selaku anak bisa ada sampai hari ini. Semua adalah karena kasih, perjuangan, jerih lelah daripada kalian, Papa dan Mama.
Kalian begitu super, wow. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bersama-sama dengan papa mamanya, yuk kita ambil waktu 1-2 menit, sampaikan dan lakukan apa yang saya katakan. Yang pertama, coba lihat papa mama Anda, katakan kepada mereka, Papa, Mama, terima kasih untuk pengorbanan kalian. Silakan lakukan, saya kasih waktu 1 menit. Nah, hal yang kedua yang pada dasarnya kita akan lakukan, ya, bukan hanya kita itu mengatakan papa mama saya mengasihimu, tapi peluklah papa mama Anda, ya. Peluklah papa mama Anda sebagai ungkapan terima kasih kita kepada papa mama kita. Ayo silakan lakukan lagi. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Dan kita juga akan menyaksikan beberapa video yang telah dikirimkan oleh para anak kepada orang tua mereka yang nanti akan kita lihat dari tampilan yang ada. Ada sebagian di antara mereka yang mungkin ada di lokasi atau di tempat di mana papa mama mereka berada. Ada yang di luar kota yang dikirimkan melalui WhatsApp dan kami telah edit menjadi satu video. Ya, silakan kita menyaksikannya. Orang tua bagi saya adalah orang yang telah menjaga saya, membesarkan saya, menyayangi saya, mendidik saya, dan memenuhi kebutuhan saya. Di mana papa mama juga yang selalu mendorong saya ke arah yang positif, menasihati saya di saat yang saya lakuin salah, dan selalu memberi semangat kepada anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Saya sangat diberkati oleh Tuhan karena mempunyai seorang mama yang single parents yang bisa membesarkan saya dari lahir sampai besar ini. Walaupun saya nakal, dia bisa tetap sabar. Terima kasih ya sudah membimbing saya dan mendidik saya sampai saya saat ini. Terima kasih juga untuk setiap nasihat yang diberikan kepada saya dan setiap motivasi yang selalu diberikan kepada saya di dalam kehidupan saya dan pekerjaan saya. Orang tua yang sangat luar biasa, ibu yang mengandung saya selama 9 bulan, dan papa saya yang bekerja susah payah untuk mencari nafkah, sehingga saya bisa tumbuh sehat seperti ini. Motivasi buat aku, kayak alasan buat aku untuk jadi orang yang lebih baik lagi, dan juga mereka kayak role model buat kami, dan mereka tuh kayak selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bisa menjadi teman atau sahabat yang bisa membimbing ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah membesarkan saya, sudah mendidik saya dengan baik, dan sudah memberikan apapun yang terbaik buat saya sampai hari ini. Untuk mama sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan tetap menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya dan selalu menjadi diri kalian sendiri. Saya sangat salut kepada dia yang bisa mendidik saya dengan sabar, bisa mendidik saya menjadi anak yang lebih disiplin, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya sudah membimbing saya dan mendidik saya sampai saya saat ini. Ketika saya merasa down, walaupun saya nggak cerita sama kalian, tapi kalian tahu kalau ada yang nggak beres sama diri saya. Dari situ saya sadar kalau orang tua itu merupakan tempat yang sangat tepat untuk berbagi keluh kesah. Thank you buat apapun yang udah papa mama kasih buat kami. Thank you buat usaha kalian, thank you buat cinta kalian, thank you buat doa kalian untuk kami. Happy Parents Day, Ma, I love you. Selamat Hari Orang Tua saya ucapkan untuk seluruh orang tua yang ada. Happy Parents Day ya, Mama dan Papa. So Happy Parents Day. Selamat Hari Orang Tua untuk kalian berdua. God bless you all. I love you all. You are the best woman that I've ever had. No words can tell how much I love you. Happy Parents Day. Aku cinta kamu, Mama. 我爱你, Mama. I love you, Mami. 사랑해, Oma. Ngongoy ne, Mami.
Wow, kata-kata yang begitu luar biasa dan juga begitu mengharukan dari apresiasi dan juga perkataan yang diberikan oleh para anak, mau mengatakan kepada setiap orang tua, kalian begitu luar biasa. Selamat Hari Orang Tua, dan Tuhan kiranya terus memberkati setiap di antara kita. Mari kita sama-sama mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang bertemakan Papa, Mama, kami mengasihimu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini, di dalam perayaan daripada Hari Orang Tua, kami bersama-sama berkumpul mau belajar akan pesan firman Tuhan yang akan mengajari kepada kami bagaimana kami harus bersikap sebagai anak yang mengasihi papa dan mama kami. Dan juga bagaimana papa dan mama harus bertindak dan juga berperan dalam kehidupan kami. Ajari kami melalui firman ini. Kami bisa mengerti dan kami bisa dengan firman ini lebih lagi menjadi anak yang baik, mengasihi papa mama kami. Dan juga kami bisa berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap papa mama yang ada pada pagi hari ini, dalam kehidupan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan. Sehingga mereka pada dasarnya bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yang diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Dan yang kedua itu dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi setiap di antara kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 5 ayat yang ke-16 mengatakan demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah ada seorang pemuda itu mengadu kepada saya bahwa mamanya itu tidak memperbolehkan dia untuk dibaptis. Padahal pada hari Minggu ke depannya, itu dia sudah akan dibaptis, di mana sebelumnya orang tua sudah mengiyakan dan mengizinkan. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya bertanya kepada pemuda tersebut, kenapa? Apa alasan daripada mama sehingga tidak memberikan engkau dibaptis? Padahal sebelumnya sudah oke. Baru pemuda ini mengatakan bahwa saat mama pergi ke pasar, dia itu bertemu dengan temannya dan berbincang-bincang, dan teman daripada mama ini bertanya, dengar-dengar anak kamu itu akan dibaptis ya? Dan mama tentunya menjawab, benar. Setelah anak saya itu pergi ke gereja, percaya kepada Tuhan Yesus, dia itu menjadi anak yang baik. Kemudian teman daripada mama itu berkata, bagusan kamu itu pikir baik-baik. Nanti kamu itu ndak ada yang hoksai. Nanti kamu itu pada dasarnya Tiahua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita yang bukan dari tradisi Tionghoa mendengarkan bingung ya. Apa itu hoksai, apa itu Tiahua? Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maksud daripada teman mama pemuda itu berbicara tentang keadaan setelah nanti sang mama ataupun orang tua meninggal dunia. Dia khawatir kalau tidak ada yang menyembayangi. Kemudian nanti setelah meninggal dunia, biasanya itu tradisi daripada kekristenan hanya memberikan sekuntum bunga ataupun bunga dalam satu memperingati akan semua kasih sayang dan jerih lelah daripada mama dan papa yang ada. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman daripada mama pemuda itu mengatakan, kebanyakan mereka yang sudah percaya kepada Tuhan itu bohau. Maksudnya dia mengatakan tidak taat, tidak membalas jasa. Kenapa? Karena mungkin tradisi Tionghoa itu setelah kita percaya kepada Tuhan,
Kita tidak lagi melakukan tradisi-tradisi ini, kebiasaan-kebiasaan daripada kebudayaan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita juga pernah mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini. Baik dari teman, baik dari tetangga, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak perlu mengambil hati. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin masih banyak orang yang tidak mengerti dan belum mengerti bagaimana konsep kekristenan dalam menghormati orang tua menurut pengajaran Alkitab. Bagaimana Allah itu menuntut, menginginkan kita sebagai anak-anak bagaimana bersikap di dalam menghormati orang tua. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan dari Keluaran 20, Ulangan pasal yang kelima, yang mengatakan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita, orang percaya harus wajib hukumnya. Untuk apa? Menghormati orang tua. Sehingga Allah akan memberkati, memberikan panjang umur dalam keadaan kehidupan yang baik di bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi orang-orang zaman sekarang ini atau generasi Z, generasi Alpha, mungkin mereka akan bertanya, coba berikan alasan kepada kami. Kenapa kami harus menghormati orang tua? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengapa kita harus menghormati orang tua? Kita harus tahu bahwa menghormati orang tua adalah perintah kelima dari ke-10 perintah Allah. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perintah ini merupakan satu perintah yang diberikan langsung oleh Allah kepada bangsa Israel melalui sebuah suara yang bisa didengar dengan begitu dahsyatnya. Dan itu adalah suara Allah sendiri. Kemudian Allah sendiri menuliskannya dalam 2 loh batu dan diberikan kepada bangsa Israel sebagai perintah itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan kita bisa melihat bagaimana Alkitab mencatat ini di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-13, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat Allah memberikan perintah ini, bangsa Israel itu mereka begitu takutnya, mereka begitu gemetarnya, sehingga mereka memohon untuk ke depan. Allah itu tidak langsung berbicara kepada mereka, tapi Allah cukuplah berfirman hanya kepada Musa saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah Allah memberikan perintah ini, Dia juga senantiasa mengingatkan bangsa Israel selaku umatnya untuk memperhatikan, untuk melakukan, serta mengajarkan perintah ini turun-temurun. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perintah yang diberikan Allah kepada umatnya ini, itu mengandung upah maupun mengandung penghukuman di dalamnya bagi yang melaksanakan dan juga bagi yang mengabaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Ulangan 30 ayat 15 sampai 19. Di beberapa ayat yang saya sudah tandai dengan warna yang ada. Bapak, Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana keseriusan Allah di dalam memberikan perintah kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel diperhadapkan kepada apa? Di dalamnya dikatakan diperhadapkan kepada keberuntungan, diperhadapkan kepada kematian, bahkan diperhadapkan kepada kecelakaan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan bahkan dikatakan Allah memakai langit dan bumi itu menjadi saksi terhadap bangsa ini atas perintah daripada Allah. Dan menghadapkan mereka kepada kehidupan atau kematian. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah itu serius terhadap umatnya di dalam hal menghormati orang tua sebagai salah satu dari perintah yang wajib untuk diperhatikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 10 perintah ini pada zaman sekarang itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yang sering kita kenal adalah ayat perintah pertama sampai yang keempat. Itu mau menyatakan hubungan Allah dengan manusia. Kemudian bagian yang kedua itu dibagi dari
perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10. Itu mau menyatakan hubungan antara manusia dengan sesama. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Yahudi membagi 10 hukum ini dengan cara yang berbeda. Mereka membaginya bagian pertama ayat pasal 1 ya. Perintah yang pertama sampai perintah yang kelima Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itu menyangkut hubungan Allah dengan manusia. Bagian yang kedua yaitu perintah yang ke-6 sampai yang ke-10. Yaitu menyangkut hubungan manusia dengan sesama. Jadi kalau kita melihat pembagian daripada orang Yahudi ini, itu mau menyatakan bahwa hormat kepada orang tua kita ini, itu dibawa dalam satu kewajiban kepada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa orang tua adalah wakil daripada Allah. Di mana di saat kita masih kecil, orang tua itu adalah perantara daripada Allah dengan kita. Di dalam hal otoritasnya, di dalam hal kasihnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, menghormati orang tua merupakan hubungan integral antara umat Allah dengan Allah selaku umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, perintah menghormati orang tua jika tidak dijalankan ataupun jika dilanggar, maka ini adalah pelanggaran kepada perintah Allah dan akan berhadapan langsung dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat gambar ini ya, ini Alvin itu sedang murung. Kenapa? Karena Alvin di minggu ini itu mendapatkan satu hukuman yang tidak dia sukai. Yaitu apa? Dia tidak boleh bermain game selama 5 minggu. Biasanya mereka main game itu hanya hari Sabtu dan Minggu. Berarti 5 kali Sabtu Minggu itu dia tidak boleh main game. Kenapa? Ya, nanti saya jelaskan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dia sedih sekali. Dan foto ini saya ambil karena kesedihannya. Karena ada satu hal yang sangat dia suka itu harus dikorbankan. Nah masalahnya begini. Alvin ini dia kalau makan itu lambat Bapak Ibu. Mungkin karena susunan giginya atau apa begitu ya. Jadi pernah suatu kali ya, sering kali itu dia makan bisa 1 jam, 2 jam tidak selesai. Apalagi kalau tidak kami jagain begitu. Jadi suatu kali itu saya duduk, saya tanya dia, kamu butuh berapa menit untuk selesai? Kemudian dia katakan 20 menit selesai Pak. Kemudian saya katakan, kalau 20 menit tidak selesai, apa hukumannya? 1 bulan tidak main game Pak. Dengan pastinya dia katakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, saya katakan kepada dia, kalau selesai, saya tambahkan 1 jam di dalam 1 minggu itu dalam main game. Siapa dia katakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai terakhir menit kelima dia merasa tidak sanggup, dia menangis. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dia sudah membuat satu peraturan untuk dirinya dan dia sendiri akhirnya melanggar peraturan itu. Kemudian di hari berikutnya, saya berikan kesempatan supaya dia bisa menghapus kesalahan itu. Tapi ternyata dia langgar lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya tambah 1 minggu lagi. Dan peraturan itu peraturan yang dia buat. Bapak Ibu Saudara-saudari, karena peraturan yang dia buat dan dia melanggarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya dia mendapatkan ganjaran itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, peraturan dibuat untuk ditaati. Saat kita melanggarnya kita akan mendapatkan ganjaran. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah memberikan janji. Dan Allah juga memberikan ganjaran yang akan kita dapatkan saat kita itu bisa menjalankan atau melanggar perintah daripada Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita merindukan bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak menginginkan yang namanya kebinasaan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus ingat satu perintah penting dalam perintah kelima ini. Hormatilah orang tuamu. Demikianlah ketatnya dan merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak dilakukan oleh orang percaya untuk menghormati orang tua. Demikianlah pentingnya menghormati orang tua itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari,
Bagaimana kita mau menghormati orang tua? Begitu ya. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kata hormat di sini dalam bahasa aslinya itu dituliskan dengan kaubat, begitu ya. Dan di dalam satu terjemahan bahasa Inggris, yaitu dalam terjemahan New American Standard Version, saya suka terjemahan ini karena dikatakan di situ diterjemahkan sebagai apa? Yaitu hormat itu adalah satu sikap takut, hormat, dan juga sikap mengasihi Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kita menghormati orang tua, itu hal pertama, sikap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersikap santun dan kita harus taat serta mengasihi orang tua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, terhadap orang tua kita itu harus bersikap santun di dalam hal kata-kata. Dan juga kita harus memberikan rasa hormat dari pemikiran kita dan juga perilaku kita Bapak Ibu saudara-saudari. Dan tentunya rasa hormat ini bukan diberikan karena ketakutan kita kepada orang tua. Tapi rasa hormat ini kita berikan sebagai penghargaan, sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua Bapak Ibu saudara-saudari. Taat kepada pengajaran dan juga didikan orang tua. Tentunya di dalam ketaatan ini kita tidak membabi buta. Tapi di dalam ketaatan ini pada dasarnya kita melakukan seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dikatakan oleh Alkitab, ketaatan di dalam Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari. Bagaimana maksudnya ketaatan di dalam Tuhan? Saya akan kasih contoh ya. Bapak Ibu, saya melihat video ya. Itu Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata lagi viral itu ada seorang ayah yang tertangkap kamera mengajari anaknya yang masih kecil, mungkin berumur 4 atau 5 tahun. Ngapain? Mencuri Bapak Ibu saudara-saudari. Nanti mungkin Anda boleh lihat di YouTube, ini sedang viral. Bapak Ibu saudara-saudari, bapaknya pura-pura beli nasi, kemudian dia mempengaruhi yang jualan itu dengan fokus berbicara, anaknya di bawah dia sorong untuk melihat handphone yang ada di sana untuk mengambilnya Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari, nah ayah seperti ini itu pada dasarnya tidak perlu dituruti di dalam perbuatannya. Kenapa? Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun perbuatannya tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus tetap menghormatinya Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari, walau dalam keadaan seperti ini, saya percaya sebagai anak, itu akan sulit bagi kita untuk menghormati orang tua yang sedemikian. Tapi kita harus belajar Bapak Ibu saudara-saudari. Dan tentunya orang tua yang demikian juga harus menjadi orang tua yang sadar. Berperilaku baiklah. Menjadi teladanlah di dalam kehidupan daripada anak-anak. Sehingga anak-anak itu pada dasarnya tidak dengan terpaksa memberikan penghormatan. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, orang tua yang baik. Apalagi orang tua yang melakukan firman Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan, rajin pelayanan, akan mendapatkan penghormatan, akan mendapatkan penghargaan yang tulus daripada anak-anaknya, dan akan menjadi berkat bagi anak-anak mereka. Tetapi bagi anak-anak yang mungkin menjumpai orang tua yang tidak bisa menjadi teladan, kita juga harus sabar. Dan kita harus tetap berlaku santun. Kita tetap harus memberikan penghormatan dalam batasan mereka sebagai orang tua. Bahkan kita tidak boleh memukul orang tua. Kita tidak boleh mengutuki orang tua. Kenapa? Karena hal ini dilarang oleh firman Tuhan. Dan ini akan mendatangkan penghukuman bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari. Seperti yang dikatakan dalam Keluaran 21 ayat 15-17. Siapa yang memukul, siapa yang mengutuki, itu akan dihukum mati. Akan mendapatkan ganjaran daripada Tuhan dalam hal ini. Walaupun orang tua kita itu tidak baik. Tapi saya percaya semua orang tua kita adalah orang tua yang baik. Yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya bersikap santun. Tapi dikatakan kita harus mengasihi orang tua. Bagaimana caranya kita mengasihi orang tua?
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengasihi orang tua bisa kita lakukan dengan memberikan nama baik. Dengan menjaga perilaku baik kita. Mungkin di sekolah kita bisa punya prestasi yang baik. Kita punya perilaku yang baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan hal seperti itu saja, itu sudah cukup untuk pada dasarnya memberikan penghargaan kepada orang tua. Orang selalu akan mengatakan, halegina ane kuai ho, hamilangikia. Mereka selalu bertanya, itu anak baik sekali, anak siapa ya? Yes, yang selalu akan ditanya, anak siapa? Orang tua kita yang muncul, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semalam sebelum datang kemari, Medan itu dipenuhi dengan beberapa papan nama, khususnya di daerah daripada memasuki kantor wali kota, Palladium sana. Itu papan nama yang bertuliskan begini, terima kasih ya kepada Poltabes Medan. Kenapa? Karena mengungkap kasus pengeroyokan, penganiayaan dan telah ditangkapnya, yaitu ketua geng motor daripada Edzo, begitu. Apa yang terjadi? Ya mungkin Bapak Ibu boleh lihat Instagram, boleh lihat berita-berita yang ada, apa yang dilakukan oleh para anak-anak yang bergabung di geng motor ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu hal yang saya pikirkan. Ketika orang tua daripada yang ditangkap itu melihat akan video anak-anak mereka viral, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Bagaimana mereka ketika keluar rumah dan orang tahu bahwa yang ditangkap itu anak-anak mereka? Mungkin mereka berpikir mau ditaruh di mana muka ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah salah satu cara bagaimana kita mengucapkan terima kasih atau mengasihi orang tua kita, menjaga nama baik mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau mencari foto wisuda saya yang pertama. Itu entah sudah saya simpan di mana, ternyata istri saya itu masih menyimpannya di dompetnya, begitu ya. Jadi kalau Anda lihat di bawah foto saya itu ada tulisan I love you Vinda, begitu ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang mau saya ceritakan dari video ini? Bapak, Ibu, saya teringat pada saat saya itu kuliah di Malaysia, begitu ya. Dan pada saat itu di masa di mana saya kuliah, kalau orang-orang anak-anak yang pada dasarnya dengan status ekonomi seperti keluarga kami itu nggak akan mungkin bisa kuliah sampai ke luar negeri. Tapi pada saat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu orang yang ada di kampung saya itu, ketika berjumpa dengan mama saya itu, mereka selalu mengatakan, si Anu, kamu hebat ya, anakmu itu bisa kuliah di luar. Apalagi saya itu mendapatkan beasiswa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebenarnya ini anugerah Tuhan, begitu ya. Ini anugerah Tuhan. Tapi di dalam hal ini, mama saya yang pada dasarnya adalah orang yang biasa-biasa. Kami yang berasal dari ekonomi yang tidak ada, Bapak, Ibu. Dipuji seperti ini saja, sudah menaikkan nama baik. Ada satu kebanggaan tersendiri ketika mama saya itu pada dasarnya menceritakan hal ini kepada saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya kita yang menjadi anak. Nama baik ini penting, selaku kita mengasihi orang tua. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga bisa mengasihi mereka dengan cara mengungkapkannya dengan memberikan hadiah tertentu pada perayaan tertentu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mungkin kita boleh ingat akan hari ulang tahun mereka. Kita boleh ingat pada saat Imlek, begitu ya. Ataupun di hari orang tua besoknya, ya. Ini karena musim pandemi nggak bisa pergi bawa makan, begitu ya. Atau mungkin Anda masakkan makanan bagi mereka, atau kumpul-kumpul uang anak-anak beli hadiah untuk orang tua mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang papa dan mama. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat mereka menerima hadiah ini, walaupun dari nilai itu tidak seberapa, tapi mereka akan mengenangnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bahkan zaman sekarang, mereka akan mengabadikannya di dalam Facebook, di dalam IG. Dan ini menjadi satu kebanggaan mereka sebagai papa dan mama daripada kita yang tahu berterima kasih.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah caranya. Bagaimana kita itu mengasihi orang tua kita. Ini hal pertama yang harus kita lakukan. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu kita harus menjaga ataupun bertanggung jawab. Memelihara kelangsungan hidup daripada orang tua. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah mendengar keluhan daripada hampir banyak orang tua itu mengatakan perkataan demikian dalam bahasa Hokkien. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan kuca, ya. Si tualang eci wa cap kaikia coce, begitu ya. Tapi tongki mah, ya, tongki mesikan cap kaikia beci no kais laulang. Maksudnya apa? Orang-orang tua ini mau mengatakan dulu mereka itu, ya, orang tua itu bisa menghidupi, memelihara 10 anak sekaligus. Tapi sekarang ini 10 anak tidak bisa untuk memelihara 2 orang tua mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat mendengarkan keluh kesah seperti ini, ya, dari orang tua, tentunya merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi mereka. Dan hal ini harus menjadi teguran bagi kita yang mendengarkannya selaku anak. Dan hal ini juga pada dasarnya harus menjadi hal yang kita perhatikan Bapak Ibu. Oleh sebab itu praktek sikap menghormati yang kedua yang diperintahkan oleh Allah pada pagi hari ini adalah memelihara kelangsungan hidup daripada orang tua kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam hal memelihara kelangsungan hidup daripada orang tua, Yesus itu dia pernah menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah ini. Orang Yahudi mereka memberikan persembahan kepada Allah. Karena apa? Karena ketidakrelaan mereka memenuhi kebutuhan orang tua. Mereka menganggap setelah memberikan persembahan uang tidak ada lagi, maka orang tua tidak perlu diurus. Dan mereka dicela oleh Yesus pada saat itu. Sedangkan Yesus sendiri, dia itu menjadi teladan Bapak Ibu bagi kita. Pada saat di atas kayu salib. Kalau kita melihat The Passion of Christ, ada satu cuplikan. Dia mengatakan kepada Yohanes. Dia mengatakan kepada Yohanes untuk memelihara ibunya. Bapak Ibu, dia sedang ada dalam satu keadaan akan disalibkan dan akan mati. Tapi pada saat itu dia masih mengingat supaya ibunya itu dijaga oleh Yohanes. Ini menjadi satu contoh teladan bagi kita. Bahkan teladan ini mau mengatakan kepada setiap di antara kita. Dalam keadaan yang bagaimanapun, kita harus memelihara orang tua kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa Tuhan itu, ya, di dalam hal memelihara kelangsungan hidup orang tua, ternyata Tuhan ada menciptakan satu binatang, satu makhluk yang luar biasa, yaitu burung bangau. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata burung bangau ini, mereka ini mempunyai kesetiaan yang dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua mereka. Pada saat orang tua mereka itu sudah tidak berdaya, apa yang dilakukannya? Mereka akan bergotong royong untuk menyuapi orang tua mereka Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu hal yang luar biasa dari makhluk ciptaan Tuhan yang lebih rendah daripada kita manusia. Tapi bagaimana dengan kita selaku makhluk yang sempurna, makhluk yang diberikan Tuhan akal budi, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, yang berakal budi diciptakan oleh Tuhan, bukankah kita harus berbuat lebih di dalam memelihara kelangsungan hidup daripada orang tua kita? Bagaimana kita mempraktekkannya? Kalau misalnya orang tua kita itu memang situasi ekonomi tidak mapan, maka itu tidak sulit. Maka kita ada anak berapa orang, maka disitulah kita itu bergotong royong membiayai orang tua kita dalam kebutuhannya. Kalau misalnya ada yang memang kehidupan ekonominya lebih, ya boleh memberikan lebih. Tapi bagaimana kalau misalnya orang tua lebih mapan ekonominya dibandingkan kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga wajib,
Kita wajib selaku seorang anak, kita menyisihkan sebagian penghasilan kita. Memberikan uang kepada orang tua kita sebagai wujud kita memelihara kelangsungan hidup daripada orang tua kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah dua sikap. Hormat kepada orang tua, yaitu bersikap santun, taat, mengasihi orang tua kita, dan juga memelihara kelangsungan hidup daripada orang tua. Nah, bagian yang ketiga kita akan berbicara tentang upah. Apa upahnya? Apa akibatnya? Kalau kita itu pada dasarnya menghormati orang tua atau kita tidak menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan di sini upahnya itu adalah kita akan lanjut umur, ya. Lanjut umur, baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, lanjut umur ini diterjemahkan artinya adalah kita hidup dengan umur yang lebih panjang. Dan keadaan yang baik itu, baik keadaanmu adalah mendatangkan keberuntungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, upah kita menghormati orang tua bisa saja salah satunya adalah umur kita lebih panjang. Tapi ini juga bisa menunjukkan kepada satu kehidupan yang lebih baik, yang mendatangkan keberuntungan. Walaupun mungkin kehidupan itu nanti tidak begitu panjang umur itu. Tapi di dalam kehidupan ini akan kita lalui dengan baik, penuh dengan berkat Tuhan. Sehingga terasa kehidupan itu begitu berarti, begitu bermakna dan diisi dengan hal-hal yang begitu penting yang sulit dilupakan. Sehingga kehidupan kita itu walaupun kita nantinya sudah tidak ada, itu akan terus sepertinya kita terus ada karena diceritakan terus menerus. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak menghormati orang tuanya? Di dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa ada hukum Tuhan yang menyatakan tentang hal ini. Kalau anak yang degil, anak yang membangkang, tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, maka orang seperti ini harus dilempar mati dengan batu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya zaman sekarang ini tidak berlaku begitu ya. Ataupun adat istiadat itu tidak bisa dijalankan seperti itu karena ada hukum yang ada. Tapi kalau orang yang seperti ini masih tetap hidup, kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya? Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang seperti ini biasanya tidak akan berumur panjang. Kenapa? Karena biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang pada dasarnya membahayakan hidup mereka. Dari perlakuan yang tidak baik. Atau mereka kalau hidup sampai tua pun nantinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka mereka itu pada dasarnya dalam kehidupan mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Tidak ada berkat daripada Tuhan. Yang ada itu adalah penyesalan. Bahkan mereka akan melihat hal yang sama dilakukan oleh anak-anak mereka. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Yaitu akibat yang sama, perlakuan yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang anak itu berjalan menuju ke panti jompo untuk mengantarkan ayahnya. Kemudian mereka berhenti di satu tempat. Karena sang ayah menangis. Kemudian sang anak itu bertanya kepada ayahnya, "Mengapa engkau menangis?" Ayahnya menjawab, "Aku ingat 30 tahun yang lalu aku mengantarkan ayahku ke panti jompo ini." Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang saya katakan tadi, hal yang sama yang akan dia dapatkan dari anaknya. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, hal yang sama yang dia dapatkan daripada anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menghormati orang tua kita. Dan mari kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Umur yang panjang, hidup yang berarti, yang diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan hidup yang tidak akan pernah bisa dilupakan karena diceritakan terus menerus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan saya pernah menyaksikan orang yang hidup di dalam kemelaratan, tapi meninggal di dalam kemewahan. Mungkin kita berpikir, apa yang mau disampaikan oleh Boksu begitu ya. Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan kehidupan daripada satu orang itu, waktu dia hidup di masa tuanya itu dia begitu susahnya. Anaknya kaya raya. Tapi sang anak ini tidak membiayai kebutuhan orang tuanya.
Sedangkan untuk anak dia sendiri itu, wah, pesta pora, ya, foya-foya. Tapi untuk orang tuanya, dia begitu peliknya. Bahkan terkadang orang tua itu kehabisan uang, mau belanja untuk makan saja harus utang begitu ya. Tapi Bapak Ibu, ketika orang tua ini meninggal dunia, itu orang tua itu meninggalnya di dalam kemewahan. Waktu mau diantar ke perkuburan ada 2 polisi yang mengawal, ada 1 mobil polisi, ada konvoi yang mengikuti dengan mobil-mobil mewah. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kehidupan yang seperti ini saya melihat begitu kasihannya kehidupan itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, di sini juga saya mau menyampaikan kepada setiap di antara kita orang-orang percaya. Jangan sampai orang tua kita mengalami hal seperti ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana caranya supaya orang tua kita itu pada dasarnya menjadi orang tua yang memang mendapatkan kasih daripada kita. Jalankan perintah Tuhan, yaitu hormati orang tua kita. Karena ini wajib hukumnya Bapak Ibu saudara-saudari. Ini perintah Allah secara langsung. Kemudian ingat bagaimana menghormati orang tua. Yang pertama bersikap santun, taat, mengasihi orang tua kita. Dan yang kedua bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Inilah wujud kita mengasihi papa mama kita. Dengan cara inilah engkau mengatakan, Papa, Mama, kami mengasihimu. Praktekkanlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kami di dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Kami ini adalah anak-anak yang harus mentaati orang tua kami. Tahu berbalas budi atas jasa pengorbanan orang tua kami. Tentunya dengan mempraktekkan apa yang sudah kami dengarkan dari firman Tuhan ini. Tuhan berkati setiap anak-anak yang ada, yang sudah mendengarkan firman ini. Kami ditegur, kami diubahkan, dan kami akan menjalankan firman Tuhan ini seumur hidup kami. Sehingga orang tua kami akan menjadi orang tua yang berbahagia di masa hidup mereka. Dan juga orang tua yang akan meninggalkan dunia ini dengan kebahagiaan dan nama yang baik. Karena kami adalah anak-anak yang melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan papa mama kepada kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Berkati juga setiap papa mama yang ada dalam kehidupan mereka. Papa mama kami Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Berikan juga damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati mereka dalam semua aktivitas mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa merasakan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Pada saat ini kami juga mau berdoa. Terlebih khusus bagi beberapa jemaat yang ada. Tuhan, kami juga mau bersyukur khususnya untuk Haris, Sofi. Di 2 hari yang lalu Engkau sudah memberkati mereka. Di hari Sabtu pagi, Engkau sudah memberkati mereka, putri yang kedua mereka, Elisa Via Rose Harrison. Terima kasih untuk berkat daripada Tuhan dalam keluarga mereka. Kami turut berbahagia, bersuka cita untuk anugerah Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan Kau yang memberkati untuk keluarga ini. Lebih khusus untuk pemulihan daripada Sofi. Dan juga untuk pertumbuhan daripada Elisa Via. Di dalam kesehatan, pertumbuhan yang ada. Tuhan yang terus menjaga. Kami juga mau berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit. Untuk Ibu Diana dalam proses perobatan dan pemulihan, Tuhan Engkau yang terus jaga. Engkau yang terus sertai, Engkau yang terus tolong. Untuk Ibu Julina di dalam kesehatannya, Tuhan juga yang terus menyertai. Supaya semakin kuat, semakin sehat. Dan juga mendapatkan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan saja. Untuk Aitani juga kami terus doakan Tuhan yang terus menyertainya dalam proses kesembuhan.
Pak Moran juga dalam masalah-masalah fisik yang ada, Tuhan juga yang pada dasarnya terus memberikan anugerah mujizat kepada dia. Dan terlebih khusus kami juga berdoa untuk Pak Wijaya, di mana pada hari Sabtu yang lalu berulang tahun. Dan kiranya Tuhan yang terus menambahkan usia, memberikan kesehatan, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang terus jaga, Tuhan yang terus lindungi, Tuhan yang berkati di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Terlebih khusus jauhkan kami dari semua penyakit pandemi yang ada Tuhan, supaya kami bisa merasakan anugerah daripada Tuhan. Dan kami juga diberikan hikmat untuk berhati-hati, menjaga untuk kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami hanya berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. Dan mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民，齐声赞美父之圣灵，三位一体，同永同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baik, salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu dan selamat Parents Day, selamat hari orang tua ya kepada setiap di antara kita. Ya kalau ada kesempatan bawa papa mama daripada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk pergi makan bersama begitu ya, ataupun berikan hadiah kepada mereka. Dan nanti Bapak Ibu Saudara-saudari dari gereja juga ada menyediakan sedikit bingkisan bagi papa dan mama begitu ya. Jadi kami berharap nanti hadiah ini diterima ya. Mohon supaya kita bisa untuk mengabadikan di dalam foto ya, anak-anak memberikan kepada papa mama. Kemudian tolong kirimkan foto yang Anda sudah foto itu kepada kami. Ya, akan kami abadikan menjadi satu dokumentasi di dalam album daripada koleksi foto gereja begitu ya. Jadi selama hari Minggu dan juga sampai jumpa di hari Kamis, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Kamis depan itu kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita akan mengadakan ibadah pagi seperti biasa jam 7.30 secara streaming ya. Dan juga kita akan jumpa lagi di hari Minggu ya untuk waktu yang sama. Nah, di hari Kamis itu Bapak Ibu Saudara-saudari setelah ibadah pagi, maka malamnya kita tidak ada lagi doa malam begitu ya. Jadi kita hanya ibadah pagi, tidak ada lagi doa malam. Ya, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Shalom.